Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauji di channel Fauji Ganim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang tips bisnis travel, yaitu 10 tips bisnis travel bagi pemula. Kenapa saya kembali lagi mengulang berbicara tema yang sama? Mungkin bagi teman-teman yang sudah lama melihat video-video saya, ini adalah tema lama yang sudah pernah saya buat, kemudian saya buat kembali karena cukup banyak dan masih saja yang ingin tahu tentang tips seputar bisnis travel. Untuk itu saya buat kembali. Mudah-mudahan ini lebih fresh dan lebih semakin jelas ya buat teman-teman semua. Dan buat yang teman-teman yang baru, selamat datang di channel saya dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan tentunya bagi para calon pebisnis travel. Dan namun sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share jika nanti video ini benar-benar bermanfaat untuk Anda. Semoga channel ini juga terus berkembang, maka jangan sungkan untuk subscribe. Oke, langsung aja. 10 tips bisnis travel bagi pemula ya. Jadi ada 10 tips yang coba ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini, di video kali ini. Yang pertama adalah Oke, sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya ingin membatasi apa yang saya sampaikan ini. Bisnis travel yang saya coba sampaikan adalah berkaitan dengan travel wisata, karena dunia travel ini cukup banyak dan cukup luas ya. Kita akan bicara tentang tiketing, kita akan bicara tentang transport, kemudian wisata dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menjelaskan apa yang memang saya miliki dan apa yang memang sesuai dengan pengalaman saya, yaitu di travel wisata. Nah, apa saja 10 tips bisnis travel bagi pemula itu? Yang pertama adalah seringkali kita merasa bingung ya. Kita merasa bingung mau mulai dari mana gitu. Ya udah, kita bikin kantor cukup dari rumah aja, tidak perlu berpikir harus sewa tempat, harus sewa ruko, harus sewa kantor. Karena kenapa? Karena kita perlu efisiensi di awal, apalagi kondisi saat ini sedang krisis. Oke, banyak mungkin yang bertanya juga, bagaimana kita memulai bisnis travel kalau kondisi saat ini masih pandemi? Itu kayak nggak jadi masalah. Pandemi biarlah pandemi, tapi kalau teman-teman ingin benar-benar memiliki bisnis travel, mulailah dari sekarang. Set up dari sekarang. Nanti setelah pandemi, teman-teman tinggal panen aja. Jadi ibarat sekarang ini kita sedang bertani, kita sedang menanam padinya, menanam benihnya yang akan kita siap panen nanti setelah pandemi. Oke, jadi balik lagi ke tips yang pertama adalah mulai dari rumah. Karena mulai dari rumah itu tidak memerlukan biaya. Yang hanya teman-teman siapkan adalah peralatan saja ya. Jadi tips yang kedua adalah siapkan peralatan seperti laptop, printer, HP, dan lain sebagainya. Kenapa itu penting? Karena yang namanya kantor ya, kita butuh ini untuk operasional kegiatan kita di bisnis travel sehari-hari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciptakan brand travel. Ini penting. Karena kenapa? Karena apa yang kita lakukan ini adalah membangun sebuah bisnis, bukan hanya sebatas jualan mendapatkan uang. Tapi bagaimana bisnis ini memiliki brand yang bisa diingat oleh banyak klien dan customer-customer kita. Karena kita akan memiliki bisnis ini untuk jangka waktu yang panjang. Untuk itu, memiliki sebuah brand travel ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat harus dilakukan di awal, teman-teman. Saya memiliki beberapa brand. Yang pertama adalah Refly Trip, kemudian yang kedua adalah Happy Tour, dan yang ketiga adalah Trip Go. Trip Go ini adalah yang baru khusus untuk open trip internasional. Nah, ini teman-teman juga harus buat karena ini sangat penting sekali dan ini menyangkut dengan teman-teman memiliki bisnis atau tidak gitu kan. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, buat konten marketing. Konten marketing ini banyak sebetulnya, tapi secara fisik bisa dilihat itu seperti brosur, gambar-gambar picture yang mesti diupload nanti di media sosial, flyer, kemudian perlu juga spanduk dipasang di depan rumah atau depan kantor Anda. Kemudian siapkan kartu nama. Ketika teman-teman bertemu dengan calon klien, calon customer,
teman-teman sudah memiliki kartu nama, yang itu bisa diberikan ke customer teman-teman semua sebagai bentuk bisnis identity teman-teman semua. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, buatlah website. Kenapa harus website? Karena zaman sekarang semua serba digital. Website merupakan sebuah cermin profesionalitas sebuah bisnis Anda, termasuk bisnis travel. Maka buatlah website yang benar-benar profesional. Memang teman-teman harus memiliki modal sedikit ya untuk membeli domain dan membeli hosting. Itu sangat penting dan itu sangat mudah. Saya membuat website mungkin tidak sampai 1 juta sudah jadi. Bahkan 500, 600, 700 ribu kita sudah memiliki website yang profesional dengan domain.com. Seperti misalkan saya reflytrip.id. Itu adalah website dari bisnis travel Reflytrip. Nah, itu penting sebagai professional identity dari bisnis teman-teman semua. Kemudian yang keenam adalah buat akun seluruh media sosial yang ada seperti Instagram, Twitter, Facebook, apalagi YouTube, pokoknya TikTok dan lain sebagainya yang berhubungan dengan media sosial. Buat semua akunnya, buat semua channelnya. Karena zaman sekarang promosi yang sangat-sangat efektif selain teman-teman beriklan juga melalui media-media sosial yang ada, dan itu gratis. Bisa diakses kapanpun 24 jam tanpa batas waktu. Dan ternyata banyak calon-calon traveler yang memanfaatkan akun media sosial untuk mencari informasi seputar paket-paket wisata yang mereka inginkan. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, pelajari paket wisata travel lain. Ini yang menjadi pertanyaan ketika kita mau memiliki ataupun membangun sebuah bisnis travel wisata. Lalu dari mana kita memiliki paket wisatanya? Itu pertanyaannya, karena kita benar-benar tidak punya pengalaman, tidak punya experience untuk menjalankan atau menjual paket wisata. Kita juga belum tahu destinasi wisatanya, tapi kita ingin jual. Contoh, kita pengen memiliki bisnis travel, ingin menjual open trip Bali, open trip Lombok, tapi kita belum pernah ke sana. Tapi kita ingin gitu, sedang kita mau pergi ke sana, tapi juga terbatas mengenai modal. Untuk itu, teman-teman nggak usah khawatir. Yang perlu teman-teman lakukan adalah tiru dan pelajari paket wisata travel agent lain yang sudah jual. Ya, kemudian teman-teman buat paketnya, teman-teman hitung berapa kebutuhannya, dan selanjutnya yang paling mudah adalah jualan paket open trip dari travel lain yang memang membuka peluang reseller atau joint reseller, open reseller. Tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir ya. Dan tidak perlu gengsi kalau teman-teman harus join di reseller, karena itu sebagai pintu awal teman-teman untuk bisa mengembangkan bisnis travel teman-teman. Ketika sudah berjalan, ketika sudah punya tamu, nanti teman-teman dan ikut join ke sana, nanti bisa pelajari dan bisa buka sendiri paketnya. Nah, itu sebetulnya yang harus dilakukan. Kemudian yang kesembilan adalah beri pelayanan semaksimal mungkin. Karena kita bermain di bisnis jasa, di mana bisnis jasa sangat mengandalkan dari kualitas layanan yang diberikan, maka kita berikan layanan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah bergabung dengan asosiasi travel agent. Kenapa ini penting? Asosiasi travel agent itu udah otomatis di situ semua kumpul pelaku industri pariwisata. Di situ kumpul travel agent. Dengan berkumpul di asosiasi di suatu wadah, itu membuat jaringan teman-teman terbuka, bahkan terbuka seluruh Indonesia, dan itu sangat bermanfaat untuk pengembangan bisnis teman-teman. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan semuanya. Ketika misalkan ada permintaan untuk trip Labuan Bajo, sedangkan kita belum pernah ke sana, tapi kita punya rekanan, kita punya teman yang ada di dalam asosiasi yang juga orang dari Labuan Bajo, maka kita tinggal kerjasama dengan mereka. Itu lebih efisien, itu lebih efektif, dan itu lebih terjamin kualitasnya, karena memang mereka lah pelaku lokalnya. Itu sangat penting di dalam bisnis travel. Baik, itulah 10 tips bisnis travel bagi pemula yang bisa teman-teman ikuti dan bisa teman-teman lakukan. Yang jadi persoalan adalah teman-teman mau memulainya atau tidak. Kebanyakan orang yang belajar mencari informasi sana-sini tapi ternyata tidak bisa memulai, karena memang kemampuan untuk memulai itulah yang memang agak susah. Untuk itu, semoga teman-teman bisa memulainya, dan semoga video ini bermanfaat
untuk Anda, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, semoga channel ini terus berkembang. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.